Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita gunakan adalah laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan tentang informasi atau kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan memiliki 4 jenis, yaitu ada terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, serta laporan arus kas. Tetapi untuk hari ini kita hanya akan membahas 3 macam laporan saja. Untuk yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berisikan tentang akun pendapatan dan akun beban. Laporan laba rugi ini memiliki 2 bentuk. Yang pertama ada bentuk single step atau bentuk penyusunannya secara langsung. Dan yang kedua adalah multiple step, di mana penyusunannya secara bertahap. Untuk yang akan dibahas adalah dengan cara atau bentuk single step. Nah, jadi ini merupakan bentuk dari single step. Untuk menyusun laporan laba rugi, maka kita perlu melihat neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi untuk menyusun laporan laba rugi, kita harus melihat neraca saldo tersebut. Baiklah, perlu diingat bahwasannya di dalam laporan laba rugi hanya 2 macam akun saja yang harus kita perhatikan, yaitu adalah pendapatan dan beban. Untuk pendapatan pada transaksi ini hanya 1 pendapatan saja, yaitu pendapatan jasa. Jadi kita harus tulis di sini pendapatan jasa sebesar Rp47.500. Kemudian akun beban. Akun beban kita bisa lihat di neraca saldo sebelumnya di sini. Jadi seluruh beban yang ada di sini ini kita masukkan ke dalam laporan laba ruginya. Jadi ada beban perlengkapan sebesar 2.500, ada beban gaji dan upah sebesar 3.000, ada beban bunga sebesar 1.500, ada beban penyusutan peralatan sebesar Rp50, ada beban penyusutan bangunan sebesar Rp200. Jadi setelah itu baru kita buat jumlah beban. Jumlah beban merupakan total dari seluruh beban tersebut, yaitu sebesar Rp7.250. Nah, untuk memperoleh apakah dia laba dan rugi, maka kita harus mengurangkan antara pendapatan dan beban. Apabila jumlah pendapatan lebih besar daripada beban, maka sisa yang diperoleh adalah laba. Apabila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban, maka akan memiliki saldo minus, tetapi di dalam laporan tidak ada saldo minus, maka kita harus buatnya sebagai rugi. Ya, di dalam contoh ini laporan laba rugi Horas Elektronik mendapatkan laba atau untung sebesar Rp40.250. Oke, baiklah, cukup sekian tentang penjelasan mengenai laporan laba rugi. Selanjutnya nanti akan Ibu jelaskan tentang laporan perubahan modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.